Reni Rahayu Part 49. Seperti biasa teman-teman, di awal ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, sebelum lanjut bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Jadi ada dua paragraf yang tidak akan saya bacakan karena memang agak-agak ngeri-ngeri sih kalau saya bacakan teman-teman ya. Jadi saya cukup bercerita seperti ini saja ya. Namun setelah beberapa lama, sesuatu baru saja terjadi di mana Reni menatapnya dengan gemas. "Oh sakit," gumam Aji. "Biarin," cibir Reni membuat Aji tersenyum. "Pulang yuk," gumam Aji. Terlihat Reni menatapnya senduh dan Aji membalasnya dengan menyentuh keningnya. Namun mampu membuat Reni merasakan berjuta kebahagiaan saat ini. "Lagi," gumam Reni sambil menatap wajah Aji penuh harap. "Udah, nanti kita lanjut lagi," jawab Aji mengusap lembut pipinya. Wajah Reni cemberut, lalu Aji menggeleng pelan. Sebetulnya Aji masih ingin bersamanya, namun menurut Aji malam ini cukup segitu aja karena masih banyak malam-malam yang lainnya. Dan sekarang sudah tak ada lagi sesuatu yang menghalangi untuk bertemu dan melanjutkan semuanya dengan Reni. "Yuk pulang." "Ya udah," gumam Reni sambil menghela nafas. Aji menyentuh kepala Reni, mengusap dengan lembut sambil tersenyum. "Besok Kamis tanggal merah kan?" Reni hanya mengangguk pelan menjawabnya. "Jumatnya kamu masih libur?" "Kayaknya sih, gue nyambung cuti sehari." "Kenapa?" "Liburan yuk," ujar Aji membuat Reni akhirnya tersenyum lagi. "Hayo, aja dede juga kan?" tanya Reni. "Iya." "Terus kita liburan kemana?" tanya Reni, dan terlihat Aji berpikir sesaat. "Nanti aku pikirin dulu sambil kita jalan aja," kata Aji, dan akhirnya Reni mengangguk mengiyakan. Salam dalam perjalanan mengantar Reni ke kosan. Mereka mengobrol santai dan terlihat tangan mereka dalam posisi saling menggenggam. Sesekali mereka saling menoleh bersamaan dan senyuman kebahagiaan tergambar di wajah masing-masing. "Makasih ya," Aji mengerjit mendengarnya. "Masih juga ya kayak gini," gumam Aji. "Hanya gua dan lu yang tahu kok," hehe kata Reni selanjutnya. "Gua manggil gitu saat kita berdua aja." "Iya, terserah kamu." Mereka kembali tertawa. Malam ini baik Aji maupun Reni tahan hentinya menarik nafas dalam-dalam. Perasaan mereka sungguh sangat senang, dan makin hari perasaan mereka makin dalam, seperti tak ingin saling melepaskan lagi seperti dulu. Inilah Aji, kadangkala sifat impulsifnya muncul, kadang dengan spontan saja ia memutuskan jalan-jalan. Impulsifnya itu karena memang tuntutan dari kerjaannya dengan tingkat kesibukan yang tinggi, hingga terkadang amat sulit untuk menemukan waktu senggang di sela kerjaannya. Itu pula mengapa jika kebetulan ada waktu senggang walaupun sebentar, maka ia kadang mengajak Dea, bahkan tak jarang semua keluarganya langsung secara impulsif untuk pergi liburan. Seperti halnya pagi ini dengan menggunakan mobil kesayangannya Range Rover Evoque berwarna merah bersama Dea tiba di depan gang kosan Reni.
Sebelumnya saat meminta izin ke keluarganya sebelum keluar dari rumah untuk mengajak Dea liburan bersama Reni dengan alasan juga agar dia makin akrab dengan gadis itu sebelum Aji melamarnya, Aji menyempatkan menelpon Reni dan memberitahukan agar gadis itu siap-siap. Ya, minimal menyiapkan pakaian ganti dan juga beberapa peralatan yang akan dia butuhkan nantinya. Aji mengatakan akan mengajaknya liburan namun belum mengatakan akan liburan kemana. Keputusan mengenai tujuan liburan mereka ia ambil setelah mengecek tiket pesawat dari sebuah aplikasi di smartphone-nya. Setelah mendapatkan tiket pulang pergi untuk 3 orang, maka Aji segera melakukan pembayaran melalui internet banking miliknya, juga dari ponselnya. Semalam, Aji juga mengumpulkan kedua orang tuanya beserta Amel di ruang tengah, sedangkan Adele menemani Dea tidur di kamar. Aji menceritakan semua kisahnya dengan Reni, menceritakan awal mula ia bertemu dengan gadis itu, bagaimana masalah silih berganti menimpa Aji sehingga membuat mereka terpisah beberapa kali. Dengan perasaan yang berkecamuk semalam, Aji bercerita bahwa ia sangat mencintai Reni sejak dulu. Makanya selama ini Aji tak membuka hati untuk wanita lain, bahkan Sinta pun tak berhasil mengikis perasaannya dari Reni. Kejujuran yang tampak dari Aji membuat semua keluarganya terharu. Cintanya ke Reni sungguh sangat besar, bahkan ia sempat memutuskan untuk mengubur rasa itu jika memang dia tak menginginkan mempunyai mama baru. Sebuah pengorbanan hanya untuk Dea seorang, karena kembali lagi mengingat janjinya ke Mita tidak akan pernah menghilangkan senyuman Dea walau sesulit apapun masalah yang ia hadapi. Setelah mengakhiri cerita tentang kisah panjangnya dengan Reni, terlihat juga mama dan adiknya si Amel menitikkan air mata seakan ikut larut dan merasakan kesakitan Aji selama ini. Rasa sakit yang selama ini ia pendam sendiri, rasa ingin memiliki Reni akhirnya baru kali ini bisa terkabulkan. Anggukan kecil dari sang mama membuat Aji tersenyum lega, dan juga senyuman sang papa beserta adiknya membuat Aji membulatkan tekadnya untuk tidak melepaskan kesempatan terakhirnya bisa memiliki Reni seutuhnya. "Yah, tuh mamah dah keluar," ujar Dea saat melihat Reni melangkah keluar dari lorong. Aji tersadar dari lamunannya beberapa detik lalu menoleh ke kiri. Aji menatap Reni yang pagi ini hanya menggunakan kaos oblong berwarna putih dengan corak hitam. Sedangkan bawahannya Reni memakai celana pendek jeans yang menampakkan kakinya. Tak lupa memakai sepatu sport berwarna merah jambu, ditambah kacamata hitam telah berada di atas kepalanya. Di mana juga terlihat tangan Reni menenteng sebuah tas sport berwarna kuning dan melempar senyum saat Dea membuka kaca mobil. "Mama," teriak Dea sambil melampaikan tangannya. Reni berlari kecil mendekat. "Hai sayang, maaf udah lama nunggu," ujar Reni saat tiba. "Di depan aja, Ma," ujar Dea saat Reni ingin membuka pintu bagian tengah. Terlihat Dea beranjak dari jok depan samping Aji menuju ke jok bagian tengah. "Atau kita sama-sama di belakang, biar ayah dikira supir," ujar Reni membalasnya, namun tangannya tetap membuka pintu mobil bagian kiri depan. "Udah, naik aja," gumam Aji hanya tersenyum tipis mendengar candaan mereka. "Dasar," gumam Reni sambil naik ke dalam mobil. Saat Aji mulai menjalankan mobil, terlihat Dea menggeser badannya ke depan. "Mama cantik banget hari ini." "Masa sih sayang, tapi kalau menurut mama sih kamu yang paling cantik loh," ujar Reni sambil menoleh ke belakang. "Sama-sama cantiknya, ayah suka," gumam Aji tanpa menoleh. "So cuek tuh ayah kamu dek," ujar Reni mencibir Aji.
Iya mah, memang ayah kayak gitu, nggak peka dengan kita, ujar dia menimpali. Padahal kita udah cantik gini, tapi tetap nggak efek bagi ayah. Aji menoleh sesaat, hanya senyuman kecil yang ia tampakkan membuat kedua perempuan cantik itu mencibirnya. Tuh kan, iya menyebalkan banget ya mah, kata dia. Iya, by the way, kita mau kemana nih? Tanya Reni menatap Aji dari samping. Aji kembali menoleh. Ke Bali. Hah? Reni membelalakan mata dan cukup terkejut dengan jawaban Aji.